warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu, pada siang ini kita berkumpul di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Umar SPDM, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Humas, Guru, sarana prasarana dan siswa, serta Bapak dan Ibu guru semua, guru SMP Negeri 2 Bapak Guru. Pada hari ini kita akan mengikuti seminar yang akan diadakan oleh salah satu rekan kita yang kebetulan beliau sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8, ya, di mana salah satu tugas yang harus beliau lakukan ketika sudah menyelesaikan salah satu modul. Nah, di sini modulnya itu modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu akan mengadakan sebuah seminar yang diharapkan hasilnya itu bisa kita implementasikan dalam sekolah kita. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi tentang penguatan budaya positif melalui pemahaman 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bagi yang muslim, kita membaca basmalah, dan bagi yang muslim silakan untuk doa saja. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, di siang ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengikuti seminar yang ini akan sebagai salah satu tugas Pak Nana Suryana MPD sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu, seminar hari ini adalah tentang penguatan budaya positif melalui pemahaman 5 posisi kontrol dan restitusi. Harapan saya sebagai kepala sekolah, ini tugas Pak Nana sebagai guru penggerak angkatan 8 modul 1.4. Harapan saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kelapa II, dengan adanya seminar ini kita bisa membawa hasil yang baik, membawa hasil yang positif, bisa memajukan SMP Negeri 2 Kelapa II terutama, juga bisa sebagai habit atau kebiasaan baik di SMP Negeri 2 Kelapa II. Karena memang hal-hal yang akan kita lakukan seperti seminar ini pasti akan ada nilai-nilai yang positif, dan ini bisa kita implementasikan dalam keseharian kita, baik berinteraksi dengan siswa, baik dengan guru, bahkan dengan lingkungan di sekolah ini. Barangkali sambutan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita akan sampai ke acara inti, yaitu penyampaian materi tentang penguatan budaya positif melalui pemahaman 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pada Bapak Nana Suryana SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Umar SPDM. Yang kami hormati Bapak Moderator
kita Bapak Muhammad Sofyan Salwi, MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, baik bidang humas, kesejahteraan, kurikulum, dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan teman sejawat yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini sama-sama kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat, dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir memenuhi undangan saya dalam tajuk seminar penguatan budaya positif. Insya Allah nanti akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, bisa memotivasi Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja saya akan jelaskannya melalui layar ya. Ya, teman-teman semua, terima kasih tadi Bapak Kepala Sekolah sudah membuka seminar pada hari ini. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu memenuhi undangan saya untuk mengikuti seminar budaya positif. Nah, seminar ini sebenarnya adalah tugas aksi nyata dari modul 1.1, merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Saya sendiri mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nana Suryana MPD, CGP angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kelapa II. Pada kesempatan ini, tugas aksi nyata seminar ini merupakan bagian dari rangkaian pembelajaran di pendidikan guru penggerak, itu modul 1.4 ya. Di mana sebelum di modul 1.4 ini, di modul 1.1 saya sudah belajar tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian juga saya belajar tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ini saya belajar budaya positif. Dan kesempatan ini insya Allah saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Dan salah satu tugas atau tagihan yang ada di modul 1.4 itu adalah membuat seminar mini ya, di lingkungan sendiri dengan peserta minimal 10 orang. Tapi alhamdulillah ini teman-teman semua sudah hadir di sini. Kebanggaan dan rasa bahagia untuk saya, teman-teman bisa memenuhi undangan saya. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin mereview kembali tentang tujuan pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi ini sudah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita jauh-jauh hari ya. Mungkin sebelum kita dilahirkan atau sejak Republik ini lahir, beliau sudah menggagas tentang tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Kodrat itu ya bakat, pembawaan, karakter yang ada pada diri anak, yang tentunya anak-anak itu berbeda kodratnya, berbeda bakatnya, minatnya, karakternya. Jadi inilah dahsyatnya Ki Hajar Dewantara. Beliau mampu berpikir melampaui dari zamannya. Oke. Jadi menuntun. Tugas kita sebagai seorang guru itu hanya sekedar menuntun. Jadi oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat. Kita cuma menuntun, mengarahkan, mendampingi, memfasilitasi. Nah, itu tujuan dari kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik, ya, bukan memaksakan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah dipelajari oleh kami CGP angkatan 8 di modul 1.3, itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di mana
nilai-nilai yang harus diterapkan, harus diusahakan, harus dimulai oleh seorang guru penggerak. Itu yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Berpihak pada murid itu seperti apa? Berpihak pada murid itu menjadikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Bagaimana pembelajaran itu didesain agar anak-anak itu mampu belajar dengan efektif dan juga menyenangkan dengan situasi yang will-based. Mereka itu nyaman ketika di kelas, tidak ada tekanan, tidak ada merasa terancam. Jadi mereka belajar dengan sangat menyenangkan, sangat nyaman. Jadi seperti itu. Kemudian mandiri. Mandiri itu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Itu mandiri dalam meningkatkan kompetensi dirinya, mandiri dalam memperkaya dirinya. Memperkaya apa? Tentunya memperkaya pengetahuan, memperkaya nilai, memperkaya skill. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, ya. Jadi makanya ditekankan atau diarahkan, ya, untuk seorang guru itu mampu dalam rangka meningkatkan kompetensinya itu nggak harus diinstruksikan oleh pimpinan, tapi dia akan mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti bimtek itu atas dasar kemauan sendiri, inisiatif pribadi, tanpa menunggu dari instruksi pimpinan. Tujuannya apa? Tujuannya dalam meningkatkan kompetensi diri untuk berpihak pada murid, agar kita di kelas nanti dapat menghabiskan pembelajaran yang menyenangkan, yang memfasilitasi anak-anak kita. Kemudian nilai yang lainnya adalah yang dimiliki oleh seorang guru penggerak, itu adalah reflektif. Jadi nilai reflektif itu seorang guru itu harus terbuka, berpikiran terbuka dan berhati juga terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya kita seorang guru harus mau menerima kritik, saran, masukan, baik dari pimpinan, teman sejawat, bahkan dari murid-murid kita. Kita harus terima itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Jadi setelah kita melakukan aktivitas kita di dalam pembelajaran, pelayanan kita kepada murid, maka kita meminta input atau masukan dari yang tadi sudah disebutkan, pimpinan, kepala sekolah, mungkin kalau di sekolahan, kemudian pengawas, kemudian bisa juga dari teman-teman sejawat, ya, dari teman-teman sejawat, kemudian dari siswa, atau mungkin kalau memungkinkan itu juga bisa menerima masukan dari orang tua, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, pembelajaran kita di dalam kelas. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Maksudnya seorang guru itu harus memiliki nilai kolaboratif, mampu untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada murid-murid kita. Ia bekerja sama dengan pimpinan, bekerja sama dengan teman-teman sejawat, bekerja sama dengan komite atau orang tua, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsung dengan pendidikan anak. Itu harus berkolaborasi, harus mampu bekerja sama. Oke? Nilai selanjutnya adalah inovatif. Jadi seorang guru penggerak itu harus progresif, ya. Selalu tumbuh dan tumbuh, memperkaya pemikirannya, meningkatkan kompetensinya, sehingga muncullah ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa menghasilkan produk karya, ya, yang inovatif, baik itu karya di dalam pembelajaran, media pembelajaran, kemudian juga bisa juga inovasi-inovasi di bidang yang lain, tentunya dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada pendidikan. Jadi seperti itu. Ini untuk nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Selanjutnya, peran untuk seorang guru penggerak itu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Itu adalah tugas utama kita sebagai seorang guru, ya. Jadi kita harus mampu di depan kelas bukan hanya menyampaikan materi, kita mengelola kelas, memanage kelas, bagaimana
pengetahuan itu dapat diserap dengan sempurna oleh siswa kita, ya. Bagaimana kita menghadirkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, yang tadi sudah disebutkan, berpihak pada murid, student center, berpusat pada murid, ya. Yang nyaman, yang di sana tidak ada ancaman, kemudian bisa menghasilkan siswa-siswa yang potensinya itu keluar, potensinya itu muncul dan bisa berkembang. Jadi itu salah satu peran dari seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, peran dari seorang guru penggerak itu adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas itu adalah kumpulan orang, dua atau lebih, ya. Itu kalau dua atau lebih itu bisa dikatakan dengan komunitas. Mereka berkumpul memiliki kecemasan yang sama, kegelisahan yang sama, tujuan yang sama, visi yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu disebutnya adalah komunitas praktisi. Nah, kalau di sekolah itu mungkin kayak KKG, ya, kelompok kerja guru. Itu kalau di SD KKG, kalau di SMP SMA itu namanya MGP, ya. Ada juga mungkin kalau tingkatnya yang skupnya lebih kecil lagi itu rumpun mata pelajaran. Saya berkoordinasi dengan Bu Ida Nurul, misalkan sesama guru matematika, dengan Bu Fitri, dengan Bu Hajarino, sesama guru matematika itu merupakan komunitas praktisi dalam skop kecil. Jadi nggak harus kita bayangkan komunitas praktisi itu yang besar, seperti misalkan PGRI atau misalkan IGI, Ikatan Guru Indonesia, atau komunitas-komunitas yang lain yang besar. Jadi komunitas praktisi itu yang sederhana pun bisa, yang penting itu berdampak dan dilakukan secara berkelanjutan. Jadi nih ngobrolnya guru sesama rumpun pelajaran itu nggak cuma kalau mau ujian, nggak cuma kalau nanti mau ada penilaian, nggak cuma nanti kalau mau ada supervisi, tapi selalu berkoordinasi. Misalkan dijadwalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk ngobrol sekitar sharing bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Nah, itu termasuk ke dalam komunitas praktisi. Dan seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan komunitas praktisi di lingkungannya. Lanjut, untuk peran guru penggerak yang ketiga adalah menjadi coach, ya, bagi guru yang lain, menjadi coach. Jadi makanya di modul 1.4 itu ada tugasnya yang seperti Bapak Ibu sekarang hadiri. Saya menyampaikan seminar tentang budaya positif. Ini merupakan bagian dari menjadi coach bagi guru yang lain. Tapi implementasinya nggak harus cuma seperti ini. Bisa dengan pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan menggunakan aplikasi Canva dalam membuat media pembelajaran. Dilakukan secara offline boleh, secara daring boleh. Nah, itu juga menjadi coach, ya. Atau di pertemuan MGMP kita berbicara di depan teman-teman guru sejawat yang lainnya, itu juga merupakan salah satu peran menjadi coach bagi guru yang lain. Oke, kita masuk ke peran selanjutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru, ya. Jadi nggak bisa, makanya nih ketika sudah menjadi seorang guru penggerak nggak bisa kita sombong, merasa diri smart, paling besar, ya, paling hebat, nggak bisa. Karena takaran ukurannya seorang guru penggerak yang baik itu adalah mampu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi membangun membuat program-program, membuat kegiatan-kegiatan, dan bukan cuma hanya membuat, tapi bagaimana itu bisa terlaksana dan bagaimana juga kegiatan atau program itu bisa berjalan secara berkelanjutan. Nah, itu adalah peran keempat dari seorang guru penggerak, mendorong kolaborasi antar guru. Dan tentunya diharapkan bukan cuma beberapa orang yang bisa menjadi guru penggerak, bisa semuanya. Makanya bagi Bapak Ibu semua yang belum daftar, silakan daftar untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan bagi yang tidak ada kesempatan, misalkan karena umurnya sudah lewat, mohon maaf, nggak ada halangan untuk menjadi seorang guru penggerak, karena esensinya bukan labelnya, tapi peran-peran yang dilakukan, mohon maaf.
Jadi peran-peran yang dilakukan. Walaupun Bapak Ibu tidak memiliki label guru penggerak, tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini dan menerapkan ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak yang sejati. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk divisi guru penggerak. Ini pada modul 1.3 saya diminta di tagihan, salah satu tagihannya adalah menghadirkan atau merumuskan sebuah visi pribadi saya, visi sebagai guru penggerak. Nah, saya ambil visinya adalah mewujudkan siswa yang beriman dan berakhlak mulia, kreatif, bernalar Kristus, berjiwa gotong royong dan berbudaya lingkungan. Makanya ini saya gambarkan, gambaran murid saya di masa depan. Ini original picture. Jadi ini punya gambar saya yang saya buat. Gambaran murid saya di masa depan itu yang pertama adalah mereka yang berprestasi, ya. Berprestasi atau bernalar kritis, kemudian berakhlak mulia, peduli dengan lingkungan, kemudian juga mampu bergotong royong di sini, kemudian juga dia adalah kreatif. Itu gambaran murid-murid saya di masa depan. Berharapnya seperti itu. Makanya setiap kita punya harapan, punya impian, wujudkanlah, rumuskanlah di dalam suatu visi, dan ini bisa kita cari caranya bagaimana visi kita bisa terwujud. Oke. Dan ini adalah alurnya nih, ya. Untuk mewujudkan visi itu pertama dengan inquiry apresiatif, kemudian kita buat paradigma perubahan, kemudian paradigma perubahan atau prakarsa perubahan itu kita uji di tahapan bagja, kemudian muncullah visi yang menggerakkan. Seperti itu. Oke, nah ini materi yang inti, yang pokoknya yang akan saya sampaikan di hari ini. Yang pertama adalah kita akan bahas dulu definisi apa itu budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ulangi ya, budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, student center, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi definisi yang kita gunakan untuk membangun budaya positif, ya, budaya positif sendiri itu adalah ini, nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid. Sebenarnya ini sudah beberapa hal sudah banyak kita lakukan budaya positif itu, ya. Oke, tapi nanti akan kita kaji lebih dalam. Tadi kan di budaya positif itu bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 diantaranya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu bingkai budaya positif yang harus kita bangun, harus selaras dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Konsep utama dalam budaya positif pertama adalah perubahan paradigma mengajar, paradigma belajar. Perubahan pola pandang belajar ini untuk menjadikan, bukan agar siswa memiliki tugas, bukan. Jadi perubahan paradigma belajar itu ya pertama yang tadinya teacher center menjadi student center, yang tadinya penuh dengan tekanan kemudian berubah menjadi menyenangkan. Itu harus dirubah. Paradigma itu harus dirubah terlebih dahulu sebelum kita ingin berjalan lebih jauh untuk menumbuhkan budaya positif. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu disiplin yang ini bukan, ternyata konsep hukuman itu salah, keliru. Jadi kalaupun ada sanksi dari sebuah peraturan yang sudah ditetapkan, maka sanksinya
atau bukan cuma sanksinya, peraturannya pun harus diobrolin bareng. Kalau misalkan kelas ini cukup kecil ya, kalau kita ingin membuat peraturan guru nggak bisa langsung oke anak-anak semua ini aturan di kelas kita seperti ini. Kemudian yang melanggar hukumannya ini nggak bisa. Konsepnya nggak gitu ya. Disiplin positif itu nggak gitu. Jadi untuk membangun disiplin positif, aturan-aturan itu harus diobrolin bareng dengan orang-orang terkait di aturan itu. Setelah diobrolin bareng, ditanyakan juga sanksinya mau seperti apa. Maka itu menjadi bukan jadi aturan jadinya adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan. Jadi mereka kalau misalkan melanggar kesepakatan itu, mereka harus tanggung konsekuensinya. Kenapa? Kita bisa balikin ke anak-anak. Ini kan sudah kita sepakati bareng. Kamu juga ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi yang dibangun itu bukan aturan tapi kesepakatan. Oke, tadi sudah disinggung sedikit. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia bergerak? Karena mereka salah satunya memiliki kebutuhan dasar. Pertama dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Ini kalau kita terdampak, tersesat di pegunungan, bahkan makanan habis, bekal habis, teman nggak ada, komunikasi nggak bisa, kita nggak, awalnya mungkin kita akan duduk termenung, tapi nanti lama-lama perut lapar, haus, ini nggak mungkin nggak bergerak, pasti dia bergerak untuk mencari makanan, minuman agar dia bisa bertahan hidup. Makanya kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ini menyebabkan manusia akan bergerak dengan sendirinya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu selalu bergerak yang pertama adalah ini, bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Karena kita kalau dia diam aja, dia nggak bisa melanjutkan kehidupannya, kecuali memang orang yang putus asa. Ya. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Oke, ini nih, love and belonging ini kan kebutuhan eksistensi, makanya jangan heran kalau di kelas itu ada anak-anak yang kadang berperilaku yang aneh gitu ya. Sebenarnya bukan aneh, mereka ini sedang mencari perhatian. Ada sesuatu yang kurang yang tidak ia dapatkan, makanya dia berperilaku seperti itu. Untuk mendapatkan apa? Kasih sayang dan rasa diterima gitu. Makanya orang jangan heran kalau dia ditolak, orang akan marah. Karena itu apa? Bagian dari kebutuhan dasar seorang manusia. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan, freedom. Kita ini manusia berpikir, manusia paling mulia di atas muka bumi ini. Kalau melakukan hal-hal yang baik tentunya, itu harus merdeka. Dan hak asasi seorang manusia ini kan ini, kebebasan, freedom, kebebasan. Makanya kalau ada hukuman yang berat yang dijatuhkan kepada seseorang, pelanggar hukum, itu kan penjara. Penjara itu kan berarti mencabut merampas salah satu kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Freedom. Oke. Makanya kebutuhan dasar ini, kebebasan ini harus juga diberikan kepada anak-anak dalam pembelajaran. Mereka bebas untuk berkreasi, bebas untuk berpendapat, bebas untuk belajar dengan cara mereka. Tinggal kita memfasilitasi, mendorong, mengarahkan, menuntun yang tadi kata Ki Hajar Dewantara sampaikan. Kemudian kesenangan, fun, kesenangan. Pada dasarnya kita butuh kesenangan. Makanya seni itu dicintai banyak orang, musik itu disukai jutaan orang. Kenapa? Bahkan miliaran orang mungkin. Kenapa? Karena manusia butuh kesenangan, fun. Maka kita hadirkan juga fun itu, kesenangan itu di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak itu mau belajar dengan efektif. Karena ketika belajar menyenangkan, maka kebutuhan dasarnya dia juga tercapai. Kemudian kita ajak ngobrol. Jadi kita nggak lantas langsung memberikan hukuman kepada siswa. Jadi seperti itu konsep dari budaya positif. Nah,
Selanjutnya kita akan bahas ya 3 motivasi perilaku manusia. Ini di bangku kuliah kita sudah belajar sebetulnya tentang motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Kalau untuk menghindari ini perilaku manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dari sebuah hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini anak datang pagi, alasannya ini takut dihukum, itu masih motivasi eksternal. Anak mengerjakan PR karena takut diomelin gurunya, itu motivasinya eksternal. Anak misalkan dia nggak sering izin keluar, di dalam kadang dia nahan air kencingnya karena takut diomelin guru kalau dia minta izin ke kamar mandi, maka itu adalah motivasinya eksternal. Begitu pula untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, orang melakukan kalau cuma pengen dipuji, kalau pengen dapat nilai besar, nilai tinggi, atau kalau pengen dilihat teman-temannya itu wah, itu juga sama, motivasinya masih motivasi eksternal. Nah, sekarang kita lihat motivasi internal itu tujuannya apa? Jadi motivasi internal itu dilakukan oleh seseorang itu untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini ketika dia datang ke sekolah pagi-pagi sebelum bel berbunyi, siswa nih ya, dia datang penuh kesadaran. Memang saya selaku murid yang baik, ya, saya harus datang lebih awal. Karena ketika saya datang lebih awal, saya tidak terganggu dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Saya akan datang ke kelas dengan nyaman. Saya bisa mempersiapkan diri saya, kondisi psikologis dan emosi saya dengan baik ketika memulai pelajaran. Nah, itu motivasinya internal. Seorang siswa ketika dia memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan tanpa rasa takut, tanpa ada tekanan, dia melakukan dengan sukarela, maka itu karena dia pengen agar dia ngerti apa yang disampaikan oleh gurunya, maka itu adalah motivasinya motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang tujuannya adalah disiplin positif. Nah, jadi secara sukarela. Dan ini yang kita arahkan untuk siswa-siswa kita. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru nih biasanya dalam menghadapi siswa. Ya. Pertama itu penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau atau pengawas. Kelima, manajer. Ya. Nah, untuk tahu persis tentang 5 posisi kontrol ini, agar Bapak Ibu bulat dalam menerima materi ini, saya akan putarkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Kita lihat. Nih, 5 posisi kontrol. Silakan disaksikan. Saya duduk. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kedua posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke. Kira-kira Bapak Ibu semua, kita ada posisi mana? Oke. Kalau dari penggambaran di sana ya, tadi sudah kita lihat ada posisi apa aja? Marah. Ada posisi apa lagi? Kita lihat nih. Apa lagi? Manajer ya, manajer yang paling akhir ya. Oke. Saya Aktivitas yang tercipta adalah Posisi sebagai teman, ya, pengarah atau pengontrol, ya. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Dan ternyata yang direkomendasikan itu adalah sebagai posisi manajer. Ya. Muridnya mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, tentu posisi pihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, tujuan kita jelas Bapak Ibu semua. Tujuan kita adalah sebagai seorang guru menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Makanya juga sekarang nggak apa-apa kita sekarang ada di posisi mana? Posisi pemarah kah, posisi kontrol kah, posisi teman kah, posisi membuat merasa bersalah kah? Ya. Tapi yang direkomendasikan, maksudnya kita akan bergerak ke arah mana? Kita berusaha untuk bergerak ke posisi sebagai manajer untuk siswa-siswa kita. Agar apa? Agar kita dapat menciptakan murid-murid kita yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, ini 5 posisi kontrol yang tadi di video ya. Penghukum, membuat merasa bersalah, berperan sebagai teman, pemantau atau pengawas, kemudian manajer. Yang direkomendasikan adalah sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Oke, ini ya. Nanti slide-nya akan saya bagikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nanti bisa kita sharing tentunya karena di waktu ini mungkin terbatas ya. Saya juga khawatir kalau terlalu lama nanti juga mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Nanti akan saya share. Kemudian nanti kita bisa diskusi, bisa sharing mungkin di grup WhatsApp atau di waktu-waktu senggang kita. Oke, ini mau posisi kontrol. Oke, penerapannya. Ini ada satu video lagi, mungkin bisa menginspirasi kita ya. Penerapan 5 posisi kontrol, tapi ini lebih cenderung ke responsif kita terhadap suatu kejadian. Lama nggak ngajar, rasa deg-degan juga ya. Tapi, ayo tetap semangat, bikin kelas yang menyenangkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak, perkenalkan saya Pak Herman yang mulai hari ini akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Pak, Bapak gagap. Guru bahasa Indonesia kok gagap?
itu nggak penting. Kalau begitu kita langsung mulai pelajarannya. Buka buku halaman 5. Baru mulai ada apa nih, Mak? Iya sih, jelas ngikutin kalau Tenang semuanya. Untuk bisa mengerti materi menyusun prosedur ini, kalian semua harus berlatih menganalisa, menuliskannya. Langsung Bapak kasih tugas ya. Ya elah, Pak. Hari pertama udah dikasih tugas. Bapak yakin ini akan menjadi tugas yang sangat cocok buat kalian. Kalian bisa pilih salah satu sosial media favorit kalian, lalu susun prosedur dan tulis dengan rapi untuk upload sebuah konten. So asik. Gini nih, yang gak gue suka. Guru lemah, cukup, terus gagap lagi. Bener banget tuh. gimana dong? Bilang sama yang lain, gak usah ngerjain tugasnya. Nah, kasih tau aja, kasih tau. Yan, kalau usah ngerjain tugasnya, bilangin yang lain. Boy, usah ngerjain tugasnya. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu semua, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, prinsip-prinsip yang baik yang disepakati bersama. Biasanya kan ketika kita memulai kelas kita, misalkan naik kelas nih ya, saya sebagai wali kelas di kelas misalkan 93, 91 lah, 91. Sebelum kita aktivitas belajar di awal tahun ajaran, itu kan kita biasanya membuat peraturan kelas. Nah, bagusnya ternyata bukan peraturan yang kita buat itu. Yang pertama kali dibuat itu adalah keyakinan kelas. Ya. Yang sama-sama kita yakini di kelas tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, itu perlu diobrolin, perlu dibicarakan bersama, kita curah pendapat sehingga disepakati keyakinan kelas yang dijadikan acuan di kelas tersebut. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, motivasi intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Gitu ya. Itu nilai plusnya. Jadi nilai plus dari keyakinan itu seseorang jadi termotivasi dari dalam. Ya. Kalau peraturan itu termotivasinya dari luar. Kenapa? Karena kalau peraturan pasti ada hukuman. Gitu. Dia takut hukuman. Nah, takut hukuman itu bukan motivasi dari dalam, tapi motivasi dari luar. Beda halnya dengan keyakinan. Keyakinan itu dibangun adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Ya. Sehingga mereka lebih bersemangat tentunya untuk menjalankan keyakinan dari yang telah mereka sepakati itu. Berbeda dengan peraturan. Nah, ini yang sudah saya lakukan ketika membuat kesepakatan kelas di kelas 91 ya tentang membentuk budaya positif. Ini membuat keyakinan. Pertama, ini tentang kehadiran nih, tentang kehadiran. Nah, saya floor ke mereka. Gimana nih tentang kehadiran? Maka mengusulkan, mereka mengusulkan, kemudian dibahas oleh kita. Kemudian didapatkan bahwa hadir di sekolah harus tepat waktu. Hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian tentang tempat duduk nih, biar tertib gimana? Keyakinannya adalah duduk pada kursi yang telah disediakan. Kemudian ini budaya positif ya dalam kesepakatan kelasnya. Mendengarkan orang lain berbicara, kemudian angkat tangan bila berpendapat, saling menghormati dan saling membantu. Setiap murid memiliki kesempatan yang sama dan untuk berpendapat dan dalam pelajaran, dalam setiap mata pelajaran. Oke, materi selanjutnya teman-teman semua, ini tentang restitusi. Ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu sederhananya seperti ini.
jika siswa melakukan suatu kesalahan, kita nih sebagai guru bagaimana mengkondisikan mereka, mereka tahu kesalahan mereka, mereka sadar kalau itu salah, kemudian kita giring mereka, kita tuntun mereka agar dia bisa memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga ketika mereka sudah melakukan kesalahan, tahu kalau itu salah, dia tahu juga keyakinan yang benar itu yang mana, sehingga setelah melakukan kesalahan itu, setelah kita tuntun, kita dampingi, maka dia menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi dengan karakter yang lebih mantap, dan dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Oke. Nah, melalui restitusi, guru dapat yang pertama ini terpisah sebenarnya, membantu murid menjadi lebih baik dalam memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah berbuat salah dia nggak gitu lagi. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksa. Jadi kita tawarkan. Makanya ini prinsip merdeka itu benar-benar dilakukan. Ini segitiga restitusinya ya. Segitiga restitusi ini di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, ya ini bisa dilakukan dengan cara kita memberikan pernyataan kepada siswa itu ketika menangani siswa yang bermasalah ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu validasi ya. Menstabilkan. Gitu. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini untuk menstabilkan identitas ya. Oke. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, mereka harus tahu bahwa mereka itu melakukan tindakan yang salah. Jadi sebelum kita mengarahkan mereka ke tahap selanjutnya, kita harus tekankan dulu, yakinkan dulu bahwa siswa itu benar-benar tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Karena nggak mungkin kita bisa memperbaiki kalau siswanya nggak tahu kalau itu salah. Jadi inilah validasi tindakan yang salah. Kita bisa lakukan dengan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oke. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika kamu melakukan itu, bisa kan dengan tidak melakukan itu? Itu bisa tanya seperti itu kepada murid-murid kita. Nah, untuk menanyakan keyakinan, bisa juga kita lakukan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Ini saya ngomong seperti ini mungkin agak sulit dipahami ya. Tapi saya punya video, mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lebih paham dengan video ini ya. Oke. Silakan disimak Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi
posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Kamu bisa saja bermotivasi secara intrinsik kita yakini. 2. Dengan memahami struktur penerapan segitiga yang ada. 4. Usaha. Oke, itulah penerapan dari segitiga restitusi. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya itu tentang posisi ya. Sebagai kita sudah yakini bahwa posisi yang direkomendasikan ketika kita menghadapi murid adalah murid yang bermasalah tentunya adalah posisi manajer. Dan posisi manajer ini, dengan posisi manajer itu berarti kita harus menerapkan segitiga restitusi. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yang disampaikan di video tadi, perlu saya kuatkan mungkin ya, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, ya, yang tadi kesepakatan kelas itu ya. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau mungkin hubungan dengan masalah yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Dan terakhir adalah perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Oke, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ya di kehidupan kita sehari-hari ya.
dalam pengaplikasiannya di tengah murid-murid kita. Tadi pagi jam 9 orang tua bicara bahwa memang anaknya mau pindah sekolah. Ya, setelah saya bicarakan dengan orang tuanya bahwa dia background belakangnya adalah orang tua yang broken home. Luar biasa, saya sampai ke rumahnya, saya visit ke rumahnya, saya ngobrol dengan bapaknya, orang tuanya, keluarga besar dari bapaknya, bahwa memang anak itu tidak terkontrol sama sekali. Itu info dari ibu wali kelasnya ya, khususnya yang katakan yang sudah-sudah. Tapi untuk selanjutnya jangan sampai nanti langsung cara 7B. Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan di materi kita hari ini, seminar kecil ya, seminar sederhana. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan saya. Kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama tadi sharing tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita untuk senantiasa lebih baik ya pelayanan kita kepada murid-murid kita. Oke, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, setelah mengikuti pemaparan materi tadi, bagi kami pengajar sangat luar biasa, memberikan inspirasi dan motivasi bagi pengajar agar kita dapat berubah di saat mengajar di kelas nantinya. Dan maju terus, tetap semangat Pak Nana untuk sukses menjadi CGP. Setelah tadi saya menyimak materi yang disampaikan Pak Nana tentang budaya positif, saya belajar hal-hal baru tentang posisi kontrol, terus segitiga restorasi. Kemudian mudah-mudahan saya bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran saya. Terima kasih. Semangat terus Pak Nana. Hari ini saya telah mengikuti seminar yang dipandu oleh Pak Nana. Sangat menginspirasi. Hari ini saya belajar tentang satu, keyakinan kelas ya. Yang kedua, budaya positif. Ketiga, positif kontrol. Dan semoga saya bisa mempraktekannya. Terima kasih Pak Nana, tetap semangat. Tadi saya menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Nana tentang budaya positif. Saya belajar hal-hal baru. Yang pertama, posisi kontrol. 2, segitiga restitusi. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya. Terima kasih. Semangat terus.